Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat dan kalian luar biasa hebat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, tokoh dan penemuan. Bu Guru akan fokuskan pada IPA, rangkaian seri pada senter, dan pengaruh listrik terhadap kehidupan. Pada pembelajaran subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Coba lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita pelajari bersama pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan mengenal tokoh penemu listrik. Di sini ada bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Mari kita belajar. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang membutuhkan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Kamu perhatikan ya.
Ini adalah lampu yang disusun secara seri, yaitu secara bersambung atau sejajar. Sedangkan yang ini, sebelah ini, rangkaian paralel lampu, yaitu paralel yang disusun secara berderet. Kemudian, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Pernahkah kalian melihat lampu senter? Nah, rangkaian yang disusun seri pada lampu seri senter adalah baterai, karena terdapat satu lampu pada senter tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dalam bacaan tadi terdapat contoh rangkaian listrik yang disusun secara seri pada senter. Nah, kita akan mempelajari komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Perhatikan gambar ya. Pada nomor 1 itu adalah gambar baterai. Gambar baterai ini yaitu berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian pada gambar kedua yaitu reflektor, yaitu berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Dan yang ketiga adalah heating yang berfungsi sebagai dudukan lampu. Komponen yang keempat yaitu saklar yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Nah, kalian tadi sudah mengenal komponen-komponen pada senter. Selanjutnya, komponen utama tersebut jika dirangkaikan kembali supaya menyala, maka akan tampak seperti ini. Ini sebagai kutub negatif. Kemudian sebelah sini ada kutub positif yang menyambungkan ke lampu. Dan sebelah sini adalah saklar. Jika kepala senternya dibongkar ini ya, maka dirangkaikan kembali. Kalau tidak menggunakan kepala senter ini, maka akan tampak seperti ini. Ini lebih jelas ya, ini adalah rangkaian seri pada baterai. Jadi disusun secara berurutan. Di sini sebagai kutub negatif, di sini kutub positif, dan disambungkan ke lampu. Dan di sini adalah saklar, jadi yaitu sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Bagaimana proses perjalanan alur listrik pada rangkaian seri yang terdapat pada senter? Nah, dalam keadaan normal, lampu senter mati jika tidak dinyalakan saklarnya ya. Jika saklarnya ini dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, kemudian akan menuju lampu sehingga lampu akan menyala. Dari lampu tersebut, listrik akan kembali ke kutub negatif, begitu seterusnya, dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, kalian sekarang bisa mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Bahan yang diperlukan yang pertama yaitu papan pipet, yaitu sebagai alas rangkaian. Kira-kira ukurannya 20 x 30 cm. Yang kedua, baterai 1,5 volt, yaitu sebagai sumber energi sebanyak 2 buah.
Dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan mempermudah menyambung kabel sebanyak 1 buah. Bohlam 3,8 volt sebagai penghasil cahaya sebanyak 1 buah. Fitting lampu sebagai dudukan lampu dan untuk menghubungkan lampu dengan kabel sebanyak 1 buah. Kabel sebagai penghantar listrik kira-kira panjangnya 30 cm. Saklar sebagai penghubung dan memutus arus listrik sebanyak 1 buah. Solasi sebagai penutup untuk menutupi sambungan kabel secukupnya. Lem untuk menempelkan komponen ke papan secukupnya. Alat yang digunakan berupa tang, yaitu memotong kabel dan menyambung kabel. Yang kedua, cutter, itu bisa untuk mengupas kabel. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Selanjutnya, bagaimana pengaruh terhadap kehidupan dan peradaban manusia? Coba perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam gelas dan nyalakan lampu tersebut. Nah, pasti kalian merasakan ya, pasti kelasnya akan terasa lampunya menyala terang dan kita bisa belajar dengan baik dengan cahaya yang cukup. Nah, sekarang menurut kamu apa perbedaan masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, sebelum ada listrik itu kegiatan-kegiatan di kehidupan itu sangat berat. Contohnya, misalnya mengambil air menggunakan timba, penerangan yang kurang pada malam hari, tidak bisa berkomunikasi jarak jauh, menyejukkan dirinya dengan kipas manual. Terus menghaluskan bumbu dengan bib bumbu. Nah, setelah ada perkembangan setelah listrik ditemukan, ini cukup membuat perubahan yang sangat besar. Misalnya tadi setelah ada listrik kita mengambil air cukup dengan menggunakan pompa air elektrik. Kedua, penerangan pada malam hari yang cukup karena ada lampu. Bisa menggunakan komunikasi jarak jauh karena ada telepon. Kemudian juga menggunakan kipas angin elektrik. Kemudian bisa menggunakan menghaluskan bumbu dan blender elektrik. Demikian tadi penjelasan dari Bu Guru tentang rangkaian seri pada senter dan pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti pemaparan materi tadi sehingga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.